Terus kalau untuk besok juga pakai sinden atau enggak? Besok tuh rencananya ada kelompok tersendiri campur sari. Oh, Nggak apa-apa. campur sari. Jadi sebelum mulai jaranan campur sari dipersilahkan. Tetapi pas jaranan main, saya pribadi yang mengatakan di sini no, nggak ada. Ini saya buat asli semua, asli dari awal. Jadi nggak pakai demung, nggak pakai saron. Oh, gitu ya. Bengong nggak pakai. Jadi asli semua kan, berarti original. Nah, original. Jadi zaman dulu masih zamannya Mbah Bu, ya ini ringannya. Jadi nggak ada demung, nggak ada saron, nggak ada sinden gitu ya. Oh, nggak ada sinden. Nah, nggak ada dulu, nggak ada memang. Jadi kalau sekarang ini banyak yang kreasi boleh-boleh aja, itu terserah yang punya grup nggak apa-apa. Itu saya nggak menyalahkan karena ini sekarang pasarnya memang begitu. Tetap. Jumpa lagi bersama Bobo Gethuk ya. Ya. Kita mau minta keterangan untuk beliaunya. Ini gimana awal mulanya kok bisa untuk melatih anak-anak ini ada kesulitan apa membuatkan Pak? Kalau kesulitan enggak Mbak. Jadi anak-anak sebelumnya, jadi di Pakelan ini ya, terutama di Pakelan, desa Pakelan itu sudah sudah mendarah daging jaranan. Artinya begitu anak-anak mendengar musiknya, terutama musiknya, terus sering lihat, jadi dia ada keinginan untuk meneruskan kesenian ini. Jadi untuk meneruskan kesenian ini tinggalan leluhur kita di desa Pakelan. Ini saya buat asli semua, asli dari awal. Jadi nggak pakai demung, nggak pakai saron. Oh, gitu ya. Bengong nggak pakai. Jadi asli semua kan, berarti original. Nah, original. Jadi zaman dulu masih zamannya Mbah Bu, ya ini ringannya. Jadi nggak ada demung, nggak ada saron, nggak ada sinden gitu ya. Oh, nggak ada sinden. Nah, nggak ada dulu, nggak ada memang. Jadi kalau sekarang ini banyak yang kreasi boleh-boleh aja, itu terserah yang punya grup nggak apa-apa. Itu saya nggak menyalahkan karena ini sekarang pasarnya memang begitu. Tetapi untuk anak-anak ini jangan diberikan pelajaran atau pelatihan atau ilmu yang dasarnya nggak tahu. Nah, ini kan untuk mendasari mereka. Kalau nanti mereka udah agak gede, dewasa gitu, mau dikreasikan monggo. Itu inovasi harus ada. Tetapi dasarnya harus melekat dulu ke anak-anak. Jadi saya didatangkan ke sini jauh-jauh dari Jakarta, ditangisi sama ketuanya, itu Pak Edi sama Pak Ladi. Saya ditelepon, ditangisi, pengen anak-anak ini, generasi ini yang kecil, sampai mbaknya tadi tahu kan yang pentul itu paling kecil itu. Iya, kecil. Nah, itu aku seneng. Artinya apa? Menggugah orang-orang, khususnya Kota Kediri, dan terkhusus lagi Pakelan. Oh, ini loh, bukti nyata bahwa generasinya masih ada dari Pakelan itu, jadi gitu. Ya, terus paling kecil untuk usia berapa tuh Pak? Paling kecil itu kelas 5. Kelas anaknya Ladi kelas 5 Bu. Yang paling kecil itu. Itu TK ya itu. Mulai dari TK sampai Ya dia udah, itu anak itu kelihatannya dianugerahi yang luar biasa di bidang seni. Dia bisa ngendang. Dia ngendang bisa, dia ngenong bisa, ngegong bisa, nari bisa. bakat dari Bukan bakat. Itu anugerah. Bukan bakat. Minat bakat itu bisa dipelajari. Tapi kalau anugerah itu langsung. Seperti saya itu dianugerahi di bidang seni. Jadi saya akan saya tekuni gitu. Anugerah itu saya tekuni, ternyata saya bisa seperti ini. Bahkan bisa jadi PNS, bisa keliling dunia. Karena nekuni seni yang dianugerahkan sama Gusti Allah. Itu bukan bakat, bukan minat.
Dan bukan dari itu, keturunan juga bukan? Keturunan bisa jadi. Kadangkala keturunan itu dia mendapatkan, tapi kadang-kadang dia melupakan itu. Ada kepentingan lain, ada keinginan yang lain. Biasanya begitu. Ada setiap keturunan di jiwa seni ada. Awalnya dari sini. Yang latih ya orang sini nanti di Bangsongan, di Banda. Ya. Dulu malah jalanan pego, nggak pakai becet. Untuk itu Pak, konsep untuk penampilan besok itu Konsepnya zaman dulu, zaman Mbah Bu, namanya Mbah Rebu, Pak Rebu. Panggilannya konsepnya dulu itu ada ceritanya. Jadi keluar pertama itu adegan pertama itu jaranan tok 6. Jaranan kipak 6. Ya, lalu kedua masih jaranan 4. Lalu ketiga jaranan lagi keluar dua orang. Itu single itu zaman dulu ceritanya itu antar jenderal. Ceritanya gitu. Setelah itu baru celengan sama jaranan. Lalu habis celengan jaranan selesai, kucingan jaranan, perang. Terakhir barongan. Nah, untuk terkhusus untuk besok ini tadi Mbaknya ngeliat kan, kenapa celengan sama kucingan saya barengin, saya bersama-sama keluarnya perang, biar rame aja. Ya, saya set sedemikian rupa sehingga itu kan sama sebetulnya, area di hutan itu sama. Jadi celengan sama kucingan ini saya barengkan. Tapi untuk rajanya hutan itu Singobarong itu adegan tersendiri gitu. Saya memang rangkum itu biar nggak banyak waktu. Karena kalau nanti jadi itu kan waktunya. Nah, jadi kalau besok tanpa dadi ya? Tidak ada dadi-dadian. Dadi. Oh, dadi. Dadi. Semuanya dadi, anak kecil dadi. Oh iya. Malah minta ya dia. Malah minta. Iya, Mbah. Besok dadi nggak? Dadi, tapi kalau di latihan di sini kan nggak perlu dadi. Besok dadi. Besok yang leaderin kendang itu yang lama, perangnya lama sehingga dia monot dengan irama gamelan yang monoton, dia kecapean, akhirnya dia kerasukan itu. Itu konsepnya. Ya, konsepnya gitu. Terus kalau untuk besok juga pakai sinden gitu? Besok tuh rencananya ada kelompok tersendiri campur sari. Nggak apa-apa. Jadi sebelum mulai jaranan campur sari dipersilahkan. Tetapi pas jaranan main, saya pribadi yang mengatakan di sini no, nggak ada. Jangan sampai jadi terus didangdutkan, dikasih temen, nggak suka. Saya murni karena ngangkat untuk dasarnya anak-anak, jangan dikasih campur sari dulu. Nah nanti peradegan kan ada jeda waktu, kasih campur sari lagi nggak apa-apa, 1-2 lagu, ya selingan. Jadi fungsinya campur sari ini hanya untuk ngisi jeda waktu, bukan dicampur aduk sehingga jadi ruwet. Saya pusing, saya ngelihat semuanya jadi campur sari. Itu mesti nyontoh Tulungagung apa itu. Zaman dulu ada itu Safitri. Nah, bukan saya nggak suka, saya suka tapi nggak pas. Tempatnya nggak pas. Ini jaranan ya jaranan, gitu maksud saya begitu. Untuk mengurangi. Ya malah justru Mbaknya mungkin tahu ya kalau reok itu. Mana dengar ada tembungan dasaron? Pernah dengar? Saya pernah iringan reok Ponorogo, grup Paguyuban Riau Ponorogo sejabodetabek. Belum pernah saya pakai tembung saron, belum pernah. Dan itu pun tingkat nasional nggak ada. Yang ditambah banyak itu malah justru vokal. Ya kan kemarin kalau lihat YouTube-nya Riau Ponorogo yang kemarin lomba festival, nggak ada dengar tembung saron, nggak ada. Karena bukan tempatnya kalau saya bilang gitu. Kalau yang mau menempatkan silahkan. Itu kan hanya untuk pasar toh, silahkan. Tapi jadi hilang kesakralannya kan gitu. Aslinya aja saya nggak angkat aslinya, karena orang mancanegara, orang negeri seneng yang asli, bukan yang dicampur aduk. Oke, untuk harapan kedepannya gimana? Saya
harapan saya anak-anak ini terus supaya generasi di Pakelan ini nggak habis-habisnya, karena Pakelan ini memang rohnya jaranan seluruh kota Kediri ya, itu rohnya di Pakelan ini. Banyak senimannya gitu ya. Ya banyak senimannya, banyak. Tinggal sekarang yang memimpin siapa, yang mendukung siapa, yang peduli siapa, orang Pakelan sendiri siapa, saya nggak tahu. Nggak tahu saya. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak. Sama-sama, sama-sama. Semoga Ya. lancar acaranya besok. Amin, 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 amin. Besok nonton tanggal 20 hari Sabtu, 20 Juli hari Sabtu jam 9 pagi sampai sore. Tonton Rogo Trunojoyo Saputro. Terima kasih. Salam. Salam budaya, Rahayu.